Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali kita di mata kuliah Object Oriented Programming 2 atau PBO lanjutan ya. Pada materi ini adalah materi ke-10. Kita akan membahas tentang kelas objek. Oke, masih bersama saya Pak Harun Muhammad Nasar Eskom ya. Oke, pada pertemuan ke-9 atau ke-10 ya. Kalau kita di sini pertemuan ke-10. Jadi dalam pemrograman itu kita sudah membahas tentang teknik pemrograman orientasi objek dan juga teknik pemrograman yang prosedural. Kalau di dalam object oriented programming ini kita sudah jelaskan kemarin bahwa teknik ini adalah kita akan membagi pekerjaan menjadi beberapa kelas objek. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti akan ada kelas utama dan juga ada kelas objek ya. Nah, untuk kelas sendiri merupakan kerangka kode yang berisikan struktur atribut, struktur prosedur, dan juga fungsi. Jadi ingat, ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya, yaitu jangan lupa di dalam kelas itu pasti ada atributnya, ada prosedurnya, dan juga ada fungsinya. Nah, untuk atribut ini kalian bisa menganalogikan ini seperti variabel ya kalau dalam pemrograman ya. Jadi atribut ini berupa berbagai macam variabel ya. Selanjutnya untuk prosedur sendiri itu, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya dalam sebuah kelas objek ya. Seperti kemarin saya sudah jelaskan tentang metode dan fungsi. Nah, prosedur ini merupakan fungsi ya, metode ya, dan juga fungsi. Sama saja dengan yang kemarin di Java dasar itu sama juga fungsinya. Jadi di sini selain ada atributnya atau variabel yang diolah, ada kegiatannya atau to-do-nya ya, itu menggunakan prosedur, dan juga ada fungsinya yaitu to-get-nya ya. Jadi ini adalah isi dari sebuah kelas objek ya. Nah, untuk hal tersebut ini, jadi sebuah kelas objek ini nanti diklasifikasikan untuk membuat lebih dari satu objek. Jadi ketika kita membuat suatu objek, itu sebenarnya kita membuat sebuah rancangan plan ya, seperti cetak biru, blueprint istilahnya. Jadi kita akan membuat sebuah blueprint, di mana blueprint ini kita akan menggunakan untuk membuat berbagai macam objeknya itu bisa dipanggil sebanyak mungkin. Seperti itu. Contoh misalnya kalau kita membuat sebuah boneka, nah kita punya blueprintnya, maka kita bisa menciptakan lebih dari satu jumlah bonekanya yang sama ya. Nah, begitu pula dengan objek nanti. Jadi objeknya ini kita akan buat, kita rangkai, kita akan bentuk sedemikian rupa, nanti objeknya ini akan kita bisa panggil dimanapun ya. Oke, untuk kelas utama dan kelas objek. Kelas utama itu berguna untuk mengambil kelas objek sebagai model plan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita akan membuat sebuah cetak biru. Nah, cetak birunya itu adalah model plan-nya. Nah, di sini kita misalnya mempunyai sebuah kelas utama, nanti kelas objeknya akan dipanggil ke dalam kelas utama ini. Jadi kelas utama ini akan dieksekusi program terlebih dahulu, lalu kemudian kelas objek akan dieksekusi sesuai urutan pada pemanggilannya. Jadi contoh misalnya kita di sini ada kelas utama ya, misalnya main program di sini, main program. Nah, terus di sini kita misalnya membuat kelas objek untuk ambil data guru, lah, objek data guru di sini untuk data siswa. Nah, pada main program ini akan mengeksekusi ya, ketika kita panggil data guru, maka dia akan mengambil seluruh data guru yang contoh yang ada di dalam kelas objeknya ya, model plan kelas gurunya ya. Nah, begitu pula dengan model dari siswa ya, begitu juga. Nah, untuk hierarki program saya sudah jelaskan sebelumnya mengenai hierarki program, di mana dalam program ini akan ada package tertentu, lalu kemudian dalam package-nya ada sebuah kelas, dan di dalam kelas ini akan terbagi-bagi ya atas atribut, metode, dan function. Jadi seperti ini. Untuk hierarkinya program ini kalian harus paham, karena setiap kita tidak akan ngoding lagi dalam satu buah kelas ya. Jadi kita akan ngoding dari berbagai kelas. Misalnya kita akan ngoding di kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Jadi ada banyak kelas bisa kita gunakan di sini. Nah, untuk kelas diagram sendiri ini untuk membantu kita membuat sebuah kelas ya, membuat sebuah objek. Jadi kelas diagram ini merupakan diagram salah satu yang bisa difungsikan untuk programmer bisa mengetahui nih apa-apa saja
kelas yang ada di dalam atau objek apa yang ada di dalam sebuah pemrograman tersebut. Nah, di sini diklasifikasikan ya, ada minus itu private, hashtag itu pakai protected, modifier ya. Ini masuk di materi access modifier. Ini juga ada public ya. Jadi ini bisa dibaca ya. Jadi kalau minus atribut 1 itu merupakan atribut yang private, sifatnya private. Kalau dia pakai pagar seperti ini, maka dia itu merupakan kelas yang bersifat protected ya. Semua maaf ini protected ya. Oke, begitu pula selanjutnya dengan metode juga, metode dan fungsi juga seperti itu ya. Jadi bukan cuma atribut, kita juga bisa membuat berbagai macam metode dan fungsi yang mungkin bisa dieksekusi di public ataupun private ataupun dia sebagai protected. Jadi ada banyak. Cuma nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi access modifier di materi selanjutnya ya. Nah, ini juga untuk diagramnya itu bisa cek di materi kuliah perancangan sistem informasi. Nah, itu bisa. Jadi silakan dicek kembali mata kuliahnya yang bagian perancangan sistem informasi. Nanti di situ ada UML, ada kelas diagram. Nah, salah satunya kelas diagram ini yang bisa dipelajarin ya untuk mengetahui cara membuat diagramnya seperti ini. Aturan-aturannya lah. Kita masuk ke materi yang utama kita ya, mengenai Java class. Ya oke. Pada Java class ini kita akan buat dengan aturan adalah nama kelas harus sama dengan nama file dan nama kelas tidak boleh mengandung huruf unik. Jadi ini untuk aturan penggunaannya. Selain huruf unik, kita juga tidak boleh pakai white space ya, seperti spasi, enter, tab dan lain-lain. Nah, contoh dari membuat kelas itu ya seperti ini ya. Kelas saya isi kelasnya seperti ini. Nah, ini harus sama ya, sesuai dengan nama filenya. Kalau misalnya dia pakai kelas saya, maka di filenya nanti itu kalian harus miliki file dengan nama kelas saya titik C ya. Mohon maaf karena kita Java berarti dia Java titik Java. Saya kebanyakan coding C# ini ya, jadi agak ketimpa. Jadi kelas saya titik Java. Jadi ini tulisan yang di filenya ini harus mirip dengan nama kelasnya ya. Nah, itu aturannya. Selanjutnya ada Java objeknya. Jadi kita setelah membuat kelasnya, maka objeknya ini dapat dipanggil. Jadi membuat kelas itu sekedar segampang ini saja nih. Cukup ketik kelas saya, maka isi kelasnya langsung bisa dipanggil. Contoh misalnya seperti ada Java objek ya. Nah, objek ini merupakan hasil instansiasi kelas atau hasil pemanggilan lah, hasil pemanggilan dari kelasnya. Jadi contoh kita sudah buat sebuah kelas, nanti kita mau panggil atau kita gunakan, nah itu namanya proses instansiasi. Oke. Nah, untuk membuat objek di Java ini kita bisa menggunakan perintah new attribute ya, atau metode dan fungsi yang dimiliki oleh objek hanya dengan dideklarasikan dalam kelas. Nah, contoh seperti ini pada kelas utama, nah, kita tuliskan kelas saya, ini nama kelasnya ya. Nah, ini kelasnya. Nah, ini nama objeknya. Ini new, nah ini konstruktor namanya nih. Ini namanya konstruktor. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya konstruktor ya. Oke, jadi itu konstruktor. Oke. Any question ya? Sebelum any question, ada baiknya kita praktek dulu ya sebelumnya. Oke, jadi kita akan praktek. Saya akan buka NetBeans-nya seperti ini ya. Saya buatkan dulu project baru. Oke, sudah terbuka pertemuan ke-10. Nah, ini dia ya pertemuan ke-10 ya. Nah, pada pertemuan ke-10 ini saya sudah buat sebuah istilahnya project baru ya. Kita bisa lihat pertemuan 10. Ingat di sini kita harus selalu paham ya bahwa apa yang ada di dalam sini ya, di dalam tulisan dari filenya itu harus sesuai dengan nama kelasnya. Nah, ini namanya kelas utama. Kenapa dia nama kelas utama? Karena kalau kita jalankan programnya, maka yang tereksekusi itu adalah kelas utama yang ini ya, pertemuan 10 ini ya. Contoh misalnya kita kayak kemarinnya kita lakukan sistem out print line ya, kita coba print line contoh maka ini akan tereksekusi ya karena dia program utama ya.
Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat sebuah kelas objek. Jadi kelas objek itu kita bisa lakukan saja gampang sekali ya. Kita bisa klik kanan di package-nya atau di foldernya ini, klik new Java class ya. Oke, akan saya ulang. Coba kita klik kanan di bagian sini, kita new masuk ke Java class. Nah, nanti akan ditulis Java class. Contoh misalnya saya akan tulis dengan nama mata kuliah ya, seperti ini. Oke, jadi di sini saya sudah punya sebuah file baru ya, file mata kuliah .java. Nah, seperti ini, public class mata kuliah .java ini akan dibuatkan langsung ya oleh NetBeans-nya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat public class mata kuliah ini sama dengan materi tadi ya, meskipun ada publiknya dia ya. Oke. Karena dia setting public di sini. Nah, untuk itu di bagian mata kuliah ini kalian perhatikan di sini mata kuliah .java, K-nya besar, M-nya besar. Terus juga di sini juga public class, M-nya besar, K-nya juga besar ya. Nah, ini nggak boleh beda ya. Ketika nama yang ada di file di sini dan juga di sini ini akan berbeda, maka itu akan terjadi error. Contoh misalnya saya tambahkan saja K-nya, saya rubah jadi kecil ya, mata kuliah. Nah, maka ini akan ada problem ya, jadi ada problem di sini. Nah, itu makanya harus nama kelas objeknya di sini dan nama filenya harus sama. Nah, begitu juga kalau kita misalnya mau membuat sebuah kelas baru ya. Contoh kelas barunya itu kita nggak bisa buat kalau misalnya kita pakai simbol. Contoh mata kuliah, selain mata kuliah misalnya dosen ya, saya kita pakai simbol seperti ini, dan atau kita pakai tambah ya bisa ya, simbol tanda seru juga bisa, nggak bisa ya, PO ya, ini bisa ya. Kalau spasi bagaimana Pak? Misalnya contoh mata spasi kuliah, yang tidak bisa nih. Untuk ini apa nih? Misalnya yang bisa ya, yang bisa untuk membagi itu kita bisa gunakan hanya underscore ya. Contoh seperti ini, mata underscore pelajaran. Nah, ini bisa. Jadi yang bisa digunakan hanya ini ya, huruf underscore dan juga angka ya, tapi angka itu tidak bisa digunakan kalau di awal-awal. Jadi harus huruf dulu, aturannya harus huruf dulu, baru kemudian bisa dilanjutkan dengan angka. Seperti itu contoh misalnya kayak tadi ya, pertemuan ke-12. Nah, itu bisa. Tapi kalau 12 pertemuan itu tidak bakal bisa. Seperti ini. Jadi itu aturan-aturan dari membuat kelas ya. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke dalam codingan kita di sini. Di pertemuan 10 tadi ini dan mata kuliah ini adalah dua kelas yang berbeda. Nah, ini yang akan dieksekusi adalah hanya pertemuan 10 ya. Di bagian mata kuliah ini tidak akan bisa tereksekusi meskipun kita jalankan ini ya, run file, maka dia akan bermasalah ya. Kelas pertemuan 10 titik mata kuliah does not have main method. Jadi dia tidak punya metode utamanya. Karena metode utamanya itu ada di bagian pertemuan 10 di sini ya. Nah, ini dia public static void main ya, ini main method namanya ya. Nah, untuk itu kita bagaimana cara memanggil mata kuliah ini ya? Itu kita bisa lakukan dengan membuat objek baru. Contohnya ya, kayak kita lakukan proses instansiasi tadi, mata kuliah. Nah, spasi contoh misalnya PBO sama dengan new mata kuliah konstruktor, kayak seperti ini. Jadi ingat, jangan lupa tulisan mata kuliah ini harus sama ya. Ini menandakan kita membuat sebuah objek. Jadi kan kalau kita membuat variabel kemarin kan kayak contoh integer a sama dengan 10 ya. Nah, ini integernya ini kita akan gantikan dengan sebuah objek. Sini nama objek. Jadi ini sama seperti kita belajar scanner kemarin nih, yang scanner A input ya sama dengan new scanner ya. Nah, ini hampir sama nih, mirip-mirip. Jadi dia juga membuat objek juga. Oke. Sampai di sini kita coba play dulu.
maka ya tidak terjadi apa-apa ya, karena memang belum ada proses apapun. Nah ini kita baru membuat sebuah objeknya. Nah ini proses instansiasinya namanya, instansiasi. Nah terus bagaimana Pak kalau misalnya kita mau memberikan proses seperti metode ya? Ingat kita di dalam sebuah kelas itu ada namanya metode, ada fungsinya, dan juga ada atributnya ya, atribut. Oke. Jadi di sini ada metodenya, ada fungsinya, dan juga ada atributnya. Nah, atribut itu apa? Atribut itu merupakan variabel yang diolah. Contoh misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel, contoh mata kuliah. Kita bisa gunakan string, mungkin nama mata kuliahnya, mata kuliah titik nama makulnya ya, nama mata kuliahnya. Misalnya saya gunakan PBO seperti ini ya, nama mata kuliah. Terus selanjutnya apa lagi? Mungkin kita bisa gunakan SKS ya, integer jumlah SKS. Jumlah SKS-nya misalnya mungkin PBO itu jumlah SKS-nya 3 ya. Nah, jadi ini sudah ada jumlah string nama mata kuliah PBO jumlah SKS 3. Nah, ini merupakan sebuah atribut. Nah, atributnya ini kita bisa panggil juga ya. Jadi setelah kita masukkan di dalam objeknya ini ya, kelas objeknya ini nanti bisa dipanggil di dalam sini. Nah, contohnya, nah ini karena objek mata kuliah PBO tadi itu, nah, kita bisa langsung print ya, sistem titik out titik print. Misalnya yang kita mau ambil adalah nama mata kuliah ya, kita masukkan aja PBO titik nama makul seperti itu. Maka perintahnya ini adalah kita akan mengambil mata kuliah ya, objek mata kuliah, kita akan masuk ke objek mata kuliah, kemudian mengambil makul. Nah itulah maksud dari sini PBO. Jadi PBO ini merupakan namanya, tapi dia kelas objek mata kuliah. Nanti di mata kuliahnya ini punya variabel yang namanya makul, maka dia akan ngeprint ya nama makul. Kita akan coba play. Nah, nanti di sini akan namanya PBO. Nah begitu juga dengan SKS juga kita bisa ambil. SKS jumlah titik jumlah SKS. Nah seperti ini ya. Nah terus bagaimana kalau misalnya Pak, kita mau membuat objek baru lagi? Bisa ya kita buat objek baru lagi, jadi bukan cuma PBO. Misalnya kita mau buat mata kuliah, ingat harus mata kuliah, misalnya selain PBO ada bahasa Inggris, English ya, new mata kuliah. Nah, ini untuk PBO tadi ya, untuk PBO tadi seperti ini, atau kita buatkan dulu ya seperti ini ya. PBO nama makul kita tambah di sini dengan jumlah SKS-nya. Oke, seperti ini. Nah ini kita mau ngeprint ya, ngeprint satu langsung ya. Jadi kita mau ngeprint dulu mata kuliah PBO nama makulnya, kemudian dilanjutkan jumlah SKS-nya. Kita coba play dulu. PBO SKS 3 ya, kayak gini ya. Nah, kita koma coba SKS. Coba kayak gini. PBO SKS 3, oke. Nah, sekarang kita mau buat yang bahasa Inggris nih. Oke, kita ngeprint juga nih bahasa Inggris. Kita copy aja yang di sini ya. Kita coba samakan antara PBO dengan bahasa Inggris. Gimana coba? Kita ganti aja nama objeknya ya, karena namanya kan beda kan, PBO dengan English di sini ya. Oke, English PBO, PBO English. Oke. Nah, ini kita akan coba run ya. Ini masih PBO SKS 3, PBO SKS kok 2 ya, double ya. Jadi di sini English ini kita sudah buat objeknya, tapi mirip sama isi dari PBO. Nah, kira-kira kenapa nih? Nah, itu karena kita mengambil namanya nilai default ya, nilai default dari sebuah objek. Nah, nilai defaultnya itu diambil dari mana ya? Dari mata kuliah ini di sini. Nah, jadi apapun yang kita tulis di sini, maka nilai defaultnya ketika objeknya dibuat, maka akan mengambil nilai objek yang ada di sini. Nah, bagaimana kalau mau dirubah Pak? Ya bisa dirubah, sisa dirubah aja. Seperti cara mengubah variabel seperti pada biasanya. Yang kita mau rubah misalnya English di sini ya, nama mata kuliah English ya. Jadi yang awalnya PBO kita mau ubah jadi bahasa Inggris ya. Nama makul sama dengan English
conversation. Seperti ini, titik koma jangan lupa ya. Nah, terus SKS-nya juga kita mau rubah. Nah, kita ubah juga SKS-nya. Jumlah SKS sama dengan misalnya kita mau ubah jadi 4 SKS. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi yang pertama, oke, ini udah kita play dulu ya. Kita coba buktikan dulu apa jalan atau enggak. Nah, hasilnya adalah jalan. PBO udah benar ya, PBO ya. Nah, terus untuk English conversation udah berubah dan SKS-nya juga sudah berubah. Jadi seperti itu cara membuat objeknya. Jadi proses yang pertama yang kita pelajari apa? Yang pertama membuat objeknya dulu ya. Ini kerangka model. Jadi modelnya ini kita nanti bisa manipulasi atur-atur ya. Jadi kita akan buat kelas objeknya sebagai model. Terus kemudian apa? Proses instantiasinya. Nah, ini proses instantiasi. Lalu kemudian ada juga namanya pemanggilan ya, pemanggilan objek di sini. Sebagaimana kita ngeprint ya, pemanggilan di sini PBOT nama makhluk. Jadi kita ambil fungsi dari sini ya, fungsi atribut maksudnya. Nah, begitu juga dengan merubah. Nah, ini proses merubah ya, merubah data yang ada yang pertamanya English conversation ini PBO ya, defaultnya ya. Maka kita rubah menjadi English conversation. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk materi kelas objek. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mempelajari lagi ya materi-materi yang kemarin biar relate dengan materi yang sekarang. Saya kira sekian untuk materi hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah bergabung di mata kuliah hari ini.